Radio Istrana Kabupaten Bojonegoro. Salam Cimatres, salam satu misteri. Dari saya Guti Irawanto, Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Bertemu dengan Penjaga Gaib Desaku Kanor, kiriman Rengga Mondi di Kanor. Cerita ini aku alami ketika aku dan saudaraku yang bernama Sutrisno lagi pulang dari menonton acara wayang kulit. Ketika itu saat pulang dari menyaksikan wayang kulit, aku dan saudaraku naik sepeda ontel biasa. Kami hanya bertiga bersama temanku yang bernama Bakhtiar. Ketika kami perjalanan pulang, kami bertiga memilih jalur jalan yang melewati kuburan yang ada di desaku Kanor. Dan aku bersama saudara dan temanku mengayuh pelan-pelan serta bercanda bareng. Mas Tris, iki lewat kuburan tenan po piye? Iya, ono apa? Aku wedi iki nek lewat kuburan. Ora apa-apa, kok nek enek sing aneh-aneh tak gepuki tasbihku. Ora apa-apa, enggak rasa wedi, kok enek sing aneh-aneh ya tak pangane. Aja ngono, Yar. Barang ngono kuwi gak kena disumbari lho. Ketika sedang asik-asiknya kami bertiga sedang bercanda, tiba-tiba kami dikagetkan dengan air yang menjatuhi kami bertiga dari atas pohon bambu yang membasahi kami bertiga. Mas Tris, ki udan po piye? Ora enggak, wis meneng ae, ora salok piye-piye. Ya apa ta janjane? Masa awak dhewe iki duwe gendruwo ta piye iki? Hus, ngomong iki ngomong apa to, Yar? Aja ngono to, Yar. Apa-apa enggak, gak usah wedi. Eneng aku iki lho. Nek enek apa-apa engko tak adepane. Mlete nem, Yar, kok kolek tenan lak yo. Ayo, awas. Setelah kami melewati pohon-pohon bambu itu, kami meneruskan perjalanan kami. Kami menyanyi-nyanyi sambil menghilangkan kesunyian. Ketika kita sedang asik menyanyi, Bakhtiar tiba-tiba ingin buang air kecil sejenak. Akhirnya aku dan Mas Tris menunggunya di telon yang arahnya ke kuburan. Ketika aku dan Mas Tris menunggu Bakhtiar, kami dikejutkan oleh Om Ruju yang mau cari rokok. Akhirnya saya bercerita pada Om Ruju atas kejadian yang saya alami tadi. Om Ruju, ndek mau aku iki bar diguyang mbuh apa ngono ning barungane tan kuwi lho. Lah kowe iki mau kondi to enggak kok yahmene lagi muleh. Awakmu kok ya teles kabeh. Aku ki mung bar ndelok wayang ning Semambung Om Ruju, terus lewat barungan kuwi moro-moro diguyang banyu e. Paling ya barang ngono kuwi sing guyang lah. Lah awakmu bar alok piye kok sampe ngono? Sing alok ki Bakhtiar baju. Nang ndi Bakhtiar tak omongane? Apa rong Ju? Iki malam jemah lho. Tulung aja alok sing ora-ora, Yar. Aku ora percaya ngono-ngono kuwi ya, Om. Ya wis, nang mulih. Wis bengi jam 12 iki. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan pulang dan akan melewati kuburan Kanor. Saat itu aku gantian dibonceng oleh Mas Tris karena aku memang takut. Dan ketika kami sampai di kuburan, Bakhtiar malah nyanyi-nyanyi dan gak takut sama sekali. Dan ketika kami sesampainya di telon kuburan, tiba-tiba ada yang mengejutkan kami dari arah belakang. Kami benar-benar kaget
karena saat itu sudah jam 12 malam. Tapi kenapa masih ada orang yang lewat? Dan anehnya, orang itu memakai busana seperti layaknya dalang. Orang itu memakai belangkong, memakai kebaya, serta memakai jarik dan sepatu emas. Penampilan bapak-bapak itu sangat aneh dan kami pun tidak mengenalinya. Bapak-bapak aneh itu bertanya kepada kami, "Le, jarene ono ringgit kuwi neng ngendi le?" Lalu hanya Mas Tris yang berani menjawab, "Teng Semambung, Mbah. Lah mbah niku sinten?" "Aku mbahmu ngene lho, Le." "Duh, mbah kula pun meninggal to, Mbah. Aku iki mbah sing jaga kene." "Lah sampean kok macak ngono to, Mbah? Lah wong jaman biyen kuwi lak macak yo ngene to, Le. Aurate ditutup sekabehane. Masih to wong lanang. Ya wis ndang mulai aku arep delok ringgit. Awakmu aja metu dalu-dalu ya lek malam jemah. Jarang-jarang enek wong sing tak petuki ngene iki." Kemudian kami menjawab dan meninggalkan bapak tua tadi. Bakhtiar masih penasaran sama bapak tua tadi. "Siapa yo? Aku kok ora kenal. Kowe yo gak kenal to? Tapi kok ngomongnya lek jare aku ki jarang metuki wong. Maksudnya piye?" Akhirnya Bakhtiar sangat penasarannya. Dia menoleh lagi ke belakang dan ternyata bapak tua yang berjalan kaki tadi hilang entah kemana. Bakhtiar tidak bisa bicara apa-apa saking kagetnya. Hanya suara Mas Tris yang terdengar. "Kemana bapak tadi? Padahal kita baru melangkah 5 langkah saja loh. Tapi bapak itu kok sudah hilang?" Tanpa babi bu, Bakhtiar lari sekencang-kencangnya meninggalkan kami. Bahkan sepeda ontelnya juga ikut ditinggal. Dan kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Besoknya pagi-pagi benar, Bakhtiar ke rumah Mas Tris karena masih penasaran. Dan akhirnya kejadian itu saya tanyakan Bajo di acara jimat. Setelah Bajo menerawangnya, ternyata benar bapak tua itu adalah penjaga desa Kukanor. Kata Mbah Jo, setiap malam Jumat tertentu, orang itu memang mengelilingi desa Kanor untuk sekedar menjaga keamanan. Dan Mbah Jo bilang juga kalau bapak itu adalah salah satu orang ternama di desa Kanor yang dulu memiliki ilmu tinggi. Kui akhirnya ceritaku para jimatres-jimatres, cukup semini wae ceritaku. Salam jimat dari Rengga Mondi di Kanor bersama tim Jimat.